Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trifani Agustin dengan NIM 19059052, jurusan Manajemen Non-Kependidikan, mata kuliah Praktek Kewirausahaan, dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Susi Evanita MS. Baiklah, untuk video presentasi bisnis ini untuk memenuhi tugas yang terakhir yaitu tugas minggu 15, yaitu tentang mempresentasikan produk puding brownies saya selama 4 minggu. Yaitu tentang mempresentasikan produk puding brownies. Nah, ini merupakan logo dari usaha saya, yaitu tentang puding brownies Trifani Agustin. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang kenapa saya memilih usaha puding brownies ini. Yang pertama yaitu puding menjadi salah satu makanan yang disukai oleh banyak orang, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga orang tua. Nah, rasa manis yang kenyal, yang lembut di lidah bikin orang ketagihan. Nah, puding biasanya disajikan sebagai makanan penutup atau pencuci mulut. Tapi tak jarang juga yang menjadikan puding ini sebagai salah satu menu cemilan dikala di rumah. Jadi muncullah ide saya untuk membuat suatu inovasi yaitu puding brownies. Agar dengan munculnya ide ini saya bisa menggarap atau menarik pelanggan agar supaya loyal dengan usaha saya. Nah, puding brownies ini mempunyai tekstur yang lebih padat, tapi juga identik dengan penggunaan DCC atau dark cooking coklat. Jadi seolah sedang makan kue tapi ada rasa kenyal-kenyal yang akan memanjakan lidah konsumen atau pelanggan saya. Nah, oleh karena itu, saya ingin mengembangkan usaha jajanan ini, yaitu puding brownies, untuk dikembangkan karena cemilan ini banyak digemari dan disukai oleh masyarakat dengan rasa coklat yang khas, terutama kepada untuk anak-anak. Selanjutnya visi dan misi usaha saya. Visi saya menjadikan usaha puding brownies ini menjadi makanan yang lezat yang dijadikan sebagai pengganti atau membuat suasana hati lebih tenang atau lebih baik. Lalu selanjutnya dari segi misi. Nah, misi saya yang pertama yaitu membuat makanan yang bermutu, yaitu bergizi, banyak manfaatnya bagi kesehatan orang. Lalu selanjutnya memberikan kualitas pelayanan yang sangat baik. Dari segi kualitas pelayanan ini sangat penting dalam berusaha karena dalam berusaha pelayanan itu menjadi nomor satu. Karena dengan pelayanan yang baik, konsumen kita menjadi senang dengan produk kita. Sehingga ada keinginannya untuk membeli lagi produk kita atau bisa juga disebut dengan loyalty. Selanjutnya harga yang terjangkau untuk kalangan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu tentunya mencari keuntungan lalu mencapai target penjualan. Nah, inilah kemajuan usaha puding brownies saya dari minggu 1 ke minggu 4. Dilihat dari kemajuan usaha puding brownies saya di minggu 1, sesuai dengan visi dan misi usaha saya, yaitu untuk menjadikan produk yang makanan yang lezat, serta dijadikan pengganti cemilan dan membuat suasana hati tenang. Baik dari visi untuk mencapai target penjualan yang mana dalam 1 minggu itu saya memproduksi 2 kali yang dimulai dari tanggal 13 Oktober sampai 17 Oktober yang harus mencapai target penjualan selama 1 minggu tersebut. Karena makanan yang saya produksi ini tidak memakai bahan pengawet jadi tidak bisa disimpan lama-lama. Oleh karena itu sangat menjadi tantangan bagi saya dalam menggarap pasar agar jualan saya laris dan habis sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Untuk minggu 1 ini pada produksi 2 saya menambahkan inovasi yaitu untuk menambahkan
cup kecil. Dengan ini anak-anak bisa menjangkau harganya. Selanjutnya yang kedua yaitu kemajuan usaha puding brownies saya pada minggu 2. Nah, saya di sini melihat perkembangannya melalui review konsumen yang saya lakukan. Dari segi rasa udah pas bagi orang dewasa, tapi bagi orang tua terlalu manis. Nah, dalam proses produksi juga ditambah agar powdernya agar terasa rasa pudingnya. Dari segi pelayanan sudah bagus dan responnya yang cepat, ramah. Dan untuk kedepannya saya harus menempaskan lagi dari segi rasa manisnya agar bisa dikonsumsi untuk anak-anak dan orang tua. Nah, selanjutnya yaitu kemajuan usaha saya pada minggu 3. Untuk perkembangan usaha minggu 3 ini cukup lebih maju dari minggu sebelumnya, karena di minggu ini saya menambahkan suatu inovasi, yaitu saya memberi campuran atau mix, yaitu flas susu. Dengan itu, konsumen lebih suka apabila dicampurkan lapisan di atasnya dengan susu tersebut. Nah, menurut pendapat salah satu konsumen, ini salah satu inovasi yang recommended karena ada perpaduan antara rasa sehingga mengkonsumsinya itu jadi tidak bosan. Selanjutnya, kemajuan usaha puding brownies saya pada minggu 4. Minggu 4 ini sama juga dengan minggu ketiga. Saya masih memakai campuran yaitu flas susu dan menambah satu inovasi terbaru yaitu menambahkan topping dengan rasa matcha. Selanjutnya, inovasi yang saya lakukan dari minggu 1 sampai minggu 4. Yang pertama yaitu dari topping. Di sini saya menambahkan keju, susu, mises, choco chip, Oreo, dan yang terakhir yaitu matcha. Dengan rasanya coklatos bread pudding. Selanjutnya saya memberikan respon yang cepat. Untuk minggu pertama saya memberikan gratis ongkir di sekitar air haji. Selanjutnya saya melakukan tiap hari promosi dari WA, FB, lalu Instagram agar dengan itu bisa menarik perhatian konsumen. Nah, ini adalah data produksi saya dari minggu 1 ke minggu 4. Di sini dari grafik ini sangat terjelas. Yang pertama di minggu 1 saya memproduksi 2 kali, yaitu cup besar yang pink ini 20 dan cup kecil 15. Selanjutnya pada minggu 2 saya memproduksi sebanyak 3 kali. Di mana cup besar saya produksi 20 dan cup kecil saya produksi 30. Selanjutnya kepada minggu 3 saya memproduksi 2 kali, di mana cup besarnya 15 dan cup kecilnya 20. Selanjutnya data produksi dari grafik ini yaitu pada minggu 4 saya memproduksi sebanyak 2 kali produksi, di mana cup kecil dan cup besar sama 20 cup besar dan 20 cup kecil. Ini adalah grafik cup besar dari minggu 1 ke minggu 4. Di sini sangat terlihat dengan jelas, yaitu pada tanggal 13 bulan Oktober 2001 terjual sebanyak 3, tanggal 14 terjual sebanyak 4, dan tanggal 15 terjual sebanyak 8. Kenapa tanggal 15 bulan Oktober 2021 meningkat? Karena saya di sini
Untuk produksi pertama, saya memberikan promosi besar-besaran yaitu pada hari Jumat dengan membeli 2 gratis 1. Selanjutnya tanggal 16 bulan Oktober 2021 terjual sebanyak 2. Dan selanjutnya tanggal 17 terjual sebanyak 3, tanggal 18 terjual sebanyak 3 juga, cup besar. Selanjutnya tanggal 19 terjual sebanyak 4. Lalu sama dengan tanggal berikutnya yaitu tanggal 20 terjual 7, tanggal 21 terjual 1, dan selanjutnya tanggal 22 terjual sebanyak 8 cup besar. Selanjutnya tanggal 23 terjual sebanyak 2, tanggal 24, 25 tidak terjual. Selanjutnya tanggal 26 terjual sebanyak 2, tanggal 27 Oktober terjual sebanyak 3, 28 Oktober terjual sebanyak 4. Dan selanjutnya tanggal 29 Oktober 2021 terjual 1. Selanjutnya tanggal 30 terjual sebanyak 5 cup besar. Tanggal 1 tidak ada terjual. Tanggal 2 terjual sebanyak 4. Selanjutnya tanggal 3 terjual sebanyak 6 dan tanggal 4 terjual sebanyak 2. Dan selanjutnya tanggal 5 November terjual dengan 4 sama dengan tanggal 6 November. Inilah grafik penjualan saya dari minggu 1 ke minggu 4. Selanjutnya grafik cup kecil. Di sini sangat terlihat dengan jelas dengan grafik ini, di mana tanggal 13 sampai 15 saya belum melakukan inovasi cup kecil. Saya mendapatkan inovasi itu saat saya memproduksi cup yang kedua kalinya, yaitu saya ingin memberikan inovasi cup kecil ini agar harganya terjangkau. Tanggal 16 terjual dengan 4, tanggal 17 Oktober 2021 terjual 11, selanjutnya tanggal 8 terjual sebanyak 6 cup kecil. Selanjutnya tanggal 19 terjual dengan 4 cup kecil, 20 terjual 8, 21 terjual 5, tanggal 22 terjual sebanyak 10, dan tanggal 23 terjual sebanyak 5. Untuk tanggal 24 sampai tanggal 25 Oktober 2021 saya tidak berjualan. Selanjutnya tanggal 26 bulan Oktober 2021 terjual sebanyak 4, tanggal 27 terjual sebanyak 6, tanggal 28 terjual sebanyak 2, selanjutnya tanggal 29 terjual sebanyak 5, lalu tanggal 30 terjual sebanyak 3, tanggal 31 sampai Oktober sampai tanggal 1 November saya tidak berjualan. Tanggal 2 saya terjual sebanyak 5 cup kecil, sama dengan tanggal 3. Tanggal 4 cuma terjual 4 cup kecil. Lalu tanggal 5 dan tanggal 6 sama penjualannya yaitu 3 cup kecil. Nah, dari grafik ini bisa dilihat mana penjualan yang paling tinggi yaitu pada tanggal 17 Oktober 2021. Selanjutnya ini adalah grafik laba bersih yang dimana di sini saya sudah mengurangkan dengan biaya lain. Untuk minggu 1 saya mendapatkan laba 35.000. Untuk minggu 2 sudah mendapatkan laba 60.000. Dan untuk minggu 3 laba bersih saya itu 70.000 dan minggu 4 40.000. Nah, inilah laba bersih saya dari minggu ke minggu. Bisnis plan saya yang terrealisasi dan yang tidak terrealisasi. Yang pertama yaitu dari visi. Visi saya yaitu menjadikan usaha puding brownies ini menjadi makanan yang lezat dan dijadikan sebagai pengganti camilan dan membuat suasana hati pelanggan.
yang mengkonsumsi ini alhamdulillah sudah terwujud berdasarkan review konsumennya. Selanjutnya yang belum terwujud yaitu riset pasar yang belum pas. Nah, kurangnya riset pasar ini sangat berpengaruh karena cuma melakukan riset 2-4 hari. Biasanya riset pasar ini dilakukan sebulan atau 2 bulan. Selanjutnya yang kedua yaitu misi. Dari misi saya membuat makanan yang bermutu, memberikan kualitas pelayanan yang sangat baik, harga yang terjangkau untuk semua kalangan masyarakat, mencari keuntungan, atau mencapai target penjualan saya selama 1 minggu itu harus habis. Ini sudah terwujud dari segi harga sudah yang terjangkau. Saya membuat inovasi yaitu membuat 2 macam cup, yaitu cup kecil dan cup besar agar anak-anak bisa membelinya. Layanan saya yang cepat, fast respon, dan yang terakhir yaitu mencapai target penjualan saya yang ditargetkan 1 minggu itu harus habis karena bahan yang saya gunakan tidak pakai pengawet. Lalu yang kedua yaitu terlalu optimis. Ini belum terwujud karena mungkin waktu pertama saya menjalankan usaha terlalu percaya. Tetapi sikap yang berlebihan ini tidak baik. Karena rencana bisnis yang terlalu optimis biasanya mengabaikan hal-hal kecil. Selanjutnya, membuat konsumen menjadi loyal dengan produk puding saya. Dan yang tidak terwujud yaitu kurangnya stand. Nah, belum adanya stand ini menjadi kendala bagi saya dalam berusaha. Selanjutnya yang keempat yaitu rasa yang sudah sesuai dengan selera konsumen. Yang kelima, inovasi yang sudah terwujud bisa delivery, melakukan evaluasi tiap minggu. Yang kedelapan, membuat catatan produksi, baik penjualan, pencatatan rugi laba. Selanjutnya melakukan review konsumen ini sangat penting bagi saya karena melakukan review ini sehingga saya bisa mengevaluasi apa kekurangan dari produk saya agar saya bisa merubahnya dan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Selanjutnya, bahan baku yang mudah didapat. Nah, yang tidak terwujud atau terrealisasi, penyebabnya yang pertama yaitu ada riset pasar. Nah, penyebab ini adalah waktu yang tidak cukup. Nah, solusinya untuk yang kedepannya saya akan melakukan riset lebih mendalam. Selanjutnya yang kedua yaitu sikap optimis. Penyebabnya yaitu dari diri saya sendiri. Jadi untuk kedepannya saya akan berhati-hati, akan terus memperhatikan hal-hal kecil yang menghambat saya dalam memproduksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu kurangnya stand. Nah, kurangnya stand ini adalah penyebabnya yaitu faktor keuangan. Jadi solusi saya untuk kedepannya saya harus mengumpulkan uang, menabung agar bisa membangun stand di area air haji. Karena di situ adalah jalan raya, jadi orang bisa karena orang di situ lewatnya ramai, jadi orang bisa membeli jajanan saya ini. Karena tidak semua orang memakai media sosial. Nah, ini ada salah satu quotes atau kata-kata yang saya berikan. Nah, di sini jangan takut berusaha, rugi itu biasa, teruslah melakukan inovasi. Selanjutnya, bisnis modal Canva saya. Alhamdulillah sudah terrealisasi atau terwujud. Yang pertama dari value professionnya yaitu kami menyediakan makanan berupa puding dengan varian rasa yang menarik dengan memberikan topping. Lalu harga yang terjangkau oleh semua usia. Yaitu selanjutnya memberikan kualitas pelayanan yang sangat baik. Ini sangat menjadi kunci yang pertama, yaitu memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada konsumen. Selanjutnya, meningkatkan daya minat bekerja dalam menjalankan usaha. Dan yang terakhir, yaitu mencapai target penjualan. Key partner saya di sini adalah supplier bahan baku, toko minimarket, dan masyarakat. Selanjutnya, key activity-nya memproduksi puding brownies. Selanjutnya, melakukan pemasaran. Dan yang terakhir yaitu pencatatan penjualan. Di sini saya mencatat
rugi laba, berapa kali saya memproduksi dalam seminggu, berapa banyak, cup kecil dan cup besarnya. Selanjutnya, key resource adalah alat dan bahan pembuatan puding ini. Lalu alat komunikasi, HP dan laptop untuk sebagai media mempromosikannya. Lalu channelsnya, media sosial dan media komunikasi lain. Nah, media komunikasi lain di sini adalah dari mulut ke mulut. Selanjutnya, customer relationship, melakukan penjualan langsung atau direct marketing, memberikan diskon. Saya memberikan diskon ini pada minggu pertama, yaitu hari Jumat, yaitu Jumat Berkah. Bagi orang yang membelikan 2 cup puding akan mendapat 1 gratis cup puding. Selanjutnya saya Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Customer segmennya anak-anak, remaja, orang tua, laki-laki, atau perempuan. Selanjutnya, cost strukturnya biaya bahan baku, proses pengolahan produk, biaya kemasan, biaya pemasaran, lalu biaya pengantaran produk ke pelanggan. Pada minggu 1 saya memberikan gratis ongkir ke sekitar IHRJ, tapi untuk minggu 2, 3, 4 saya tidak melakukan itu. Selanjutnya revenue stream, nah penjualan puding brownies, dan yang terakhir yaitu penjualan produk hingga target ini terpenuhi. Nah, inilah bisnis kanvas saya yang sudah terwujud. Nah, itulah presentasi bisnis saya pada minggu ke-15 ini. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.